Dengan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Mohon perhatian, kami informasikan protokol persidangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. 1. Persidangan Mahkamah Konstitusi diselenggarakan dalam situasi dan kondisi pandemi coronavirus disease atau COVID-19, sehingga persidangan Mahkamah Konstitusi menerapkan protokol kesehatan terkait COVID-19, antara lain wajib memakai masker, sarung tangan, cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing. Di samping itu, Mahkamah menerapkan pembatasan kehadiran di ruang sidang bagi para pihak paling banyak 2 orang. Selebihnya dapat mengikuti persidangan dengan menggunakan fasilitas sidang online atau media elektronik lainnya. Adapun kaedah persidangan lainnya dalam kerangka COVID-19 ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap seluruh sarana dan prasarana persidangan, meliputi tempat dan benda-benda yang berada di ruang sidang, ruang tunggu sidang, ruang perekaman sidang, toilet, handle pintu ruang sidang, dan terhadap seluruh perlengkapan yang berada di dalam ruang sidang 1 hari sebelum diselenggarakannya persidangan. 3. Mewajibkan para pihak hadir di gedung Mahkamah Konstitusi paling lambat 1,5 jam sebelum sidang dilaksanakan untuk melakukan tes swab antigen dan mendisinfeksi berkas-berkas yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. 4. Mewajibkan setiap peserta persidangan meliputi majelis hakim dan para pihak, seluruh petugas pendukung persidangan, juru sumpah, kru media, petugas perekam, dan petugas keamanan untuk membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang sidang atau ruang tunggu sidang, menggunakan masker dan sarung tangan, melakukan cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing selama berlangsungnya persidangan. Terima kasih.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah pengucapan beberapa putusan dan ketetapan. Semua pihak hadir kecuali pihak terkait Mahkamah Agung untuk nomor perkara 92 tahun 2020. Jadi hari ini ada 5 putusan dan 1 ketetapan. Baik, kita mulai pengucapan ketetapan. Ketetapan nomor 52 garing PUU garis datar 19 garis miring 2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 17 Agustus 2021 dan 10 September 2021 yang diajukan oleh Dr. Lu Jiono. Permohonan aku diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 6 September 2021 dan 22 September 2021, kemudian dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dengan nomor 52 garis miring PUU garis datar 19 garis miring 2021 pada 23 September 2021 perihal perbaikan dan melengkapi persyaratan buku-buku yudisial review, uji materi penggunaan huruf, abjad, aksara tanpa nama pada salinan lampiran peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. B. Dianggap dibacakan. C. Bahwa sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang MK, Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui sidang panel pada 11 Oktober 2021 dan sesuai dengan pasal 39 UU MK, panel hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya. D. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyalakan sidang panel untuk memeriksa perbaikan permohonan pada 25 Oktober 2021 dan dalam persidangan tersebut
pemohon menyatakan mencabut atau menarik kembali permohonannya. Bahwa terhadap penarikan permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah pula menerima surat dari pemohon melalui aplikasi WhatsApp kepada bagian pengadministrasi registrasi bertanggal 27 Oktober 2021 dan surat tertulis yang diterima di Kepanitraan Mahkamah tanggal 3 November 2021 perihal penarikan atau pencabutan judicial review terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dengan alasan karena peraturan tersebut tidak sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. F. Bahwa terhadap pencabutan kembali permohonan pemohon tersebut, Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 UU MK menyatakan, pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan dan terhadap penarikan kembali mengakibatkan permohonan aku tidak dapat diajukan kembali. G. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf F di atas, rapat permusyawaratan hakim pada 2 November 2021 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan nomor 52 tahun 2021 adalah beralasan menurut hukum dan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat pencabutan atau penarikan kembali permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon. 2. Menyatakan permohonan nomor 52 garis miring PUU garis datar 19 garis miring 2021 mengenai pengujian formil dan material Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditarik kembali. 3. Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor 52 garis miring PUU garis datar 19 garis miring 2021 dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Kaswanto, Daniel Yusmik Pevoe, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Saldi Isra, dan Suhartoyo masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 2 bulan November tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 bulan November tahun 2021 selesai diucapkan pukul 10:23 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Ana Agung Dian Onita sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Selanjutnya, putusan nomor 92 garis miring PUU garis datar 18 garis miring 2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Dr. Burhanuddin SH.M.Hum. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa bernomor 001/SK dan seterusnya, bertanggal 2 Oktober 2020 memberi kuasa kepada Profesor Dr. Zainal Arifin Hussein, SH.M.H. dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan Presiden, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Mahkamah Agung dan pihak terkait Komisi Yudisial, dan seterusnya, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang memeriksa perkara akuo. Kedudukan hukum pemohon 3.3, 3.4, 3.5 dianggap dibacakan. 3.6, menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon. Pokok permohonan 3.7, menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pasal 13 huruf A Undang-Undang 18 2011, pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: A, B, C, D dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa dalam tanda petik dan hakim ad hoc dalam pasal 13 huruf A Undang-Undang 18 2011 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P11 dan keterangan tertulis ahli atas nama Dr. Ibnu Sina Chandra Negara SH.M.H. yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 16 Agustus 2021, selengkapnya termuat dalam bahagian duduk perkara. Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengar dalam persidangan pada tanggal 16 Agustus 2021 dan juga menyerahkan keterangan tertulis pada tanggal 16 Agustus 2021, selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara. Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 16 Juni 2021 dan juga menyerahkan keterangan tertulis pada tanggal 18 Juni 2021, selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, Mahkamah Agung telah ditetapkan oleh Mahkamah sebagai pihak terkait. Selanjutnya pihak terkait memberikan keterangan tertulis pada tanggal 16 Juni 2021 yang dibacakan dalam persidangan pada 16 Juni 2021, selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, Komisi Yudisial telah ditetapkan oleh Mahkamah sebagai pihak terkait. Selanjutnya pihak terkait memberikan keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 16 Juni 2021 yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan pada tanggal 2 Juni 2021 dan diperbaiki 15 Juni 2021. Serta kemudian menyampaikan tambahan keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2021. Selain mengajukan dokumen pendukung keterangannya, pihak terkait Komisi Yudisial juga mengajukan dua ahli, yaitu Dr. Marwarar Sihaan SH dan Dr. Zainal Arifin Mukhtar SH LLM yang keterangan tertulisnya diterima oleh kepaniteraan Mahkamah pada 30 Agustus 2021 dan menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan pada 1 September 2021 dan pihak terkait Komisi Yudisial kembali mengajukan tiga ahli, yaitu Profesor Dr. Nikmatul Huda SH.M.Hum dan Dr. Sidarta yang keterangan tertulisnya diterima oleh kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 September 2021 dan yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dipisah dalam persidangan pada 21 September 2021 serta menyerahkan kesimpulan tertulis pihak terkait pada 29 Oktober 2021 selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. Sementara itu pihak terkait Komisi Yudisial juga mengajukan ahli Dr. Beni K. Harman yang keterangannya didengar pada 21 Oktober 2021.
Namun karena Dr. Beni Kaharman SHMH adalah anggota DPR Komisi 3, terlebih lagi yang bersangkutan merupakan salah seorang kuasa dari pemberi keterangan DPR sebagaimana surat keputusan pimpinan DPR RI nomor 57 dan seterusnya tahun 2020-2021, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan keterangannya sebagai ahli. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli pemohon, keterangan ahli pihak terkait Komisi Yudisial, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh pemohon, kesimpulan tertulis dari pihak terkait Komisi Yudisial, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, masalah konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah penambahan frasa dan hakim ad hoc dalam norma pasal 13 huruf A Undang-Undang 18/2011 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Persoalan tersebut menjadi sangat relevan dikemukakan karena telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang 22 tahun 2004 menjadi Undang-Undang 18/2011 tentang Komisi Yudisial. Dalam batas penalaran yang wajar, selain untuk menjawab kebutuhan perkembangan hukum masyarakat, perubahan tersebut juga mempunyai desain baru politik hukum eksistensi Komisi Yudisial dalam desain besar kekuasaan kehakiman Indonesia. Tidak hanya pengaturan dalam undang-undang, sejak awal pembentukannya Mahkamah Konstitusi pernah memutus permohonan pengujian undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005 dan seterusnya tahun 2006 bertanggal 23 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 43 dan seterusnya 2015 bertanggal 7 Oktober 2015 yang berkelindan dengan kewenangan Komisi Yudisial. Menimbang bahwa dalam perkembangannya sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang 22 2004 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan yang dinyatakan inkonstitusional tersebut yaitu pasal 1 angka 5 sepanjang frasa Hakim Mahkamah Konstitusi, pasal 20, pasal 21, pasal 22 ayat 1 huruf E, pasal 22 ayat 5, pasal 23 ayat 2, pasal 23 ayat 3, pasal 23 ayat 5, pasal 24 ayat 1 sepanjang frasa dan atau Mahkamah Konstitusi, pasal 25 ayat 3 sepanjang frasa dan atau Mahkamah Konstitusi, dan pasal 25 ayat 4 sepanjang frasa dan atau Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa salah satu pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005 dan seterusnya tahun 2006 yang terkait dengan permohonan aku adalah menimbang bahwa dengan dan seterusnya dianggap dibacakan. Setelah membaca secara saksama pertimbangan hukum tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005/2006 menyatakan bahwa pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang mengenai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim hanya dimaknai sebagai pengawasan etik eksternal yang terpisah dari konteks pasal 24A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan Hakim Agung dan hakim-hakim pada peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Selain penegasan itu, frasa kewenangan lain dalam pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinilai Mahkamah Konstitusi tetap terkait dengan kewenangan utama Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Artinya, penegasan perihal pasal kewenangan lain tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, sepanjang tetap memiliki kaitan dengan pengangkatan Hakim Agung. Menimbang bahwa setelah Undang-Undang 22 tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang 18 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, pembentuk undang-undang melakukan perubahan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi 05 tahun 2006. Dalam hal ini sekalipun sebagian dari pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang 22/2004 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau inkonstitusional. Sementara itu berkenaan dengan kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang 22/2004 belum pernah diajukan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangan berikutnya, wewenang tersebut lebih didetailkan pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang 18/2011. Dalam ini ketentuan pasal 13 Undang-Undang 18/2011 menyatakan Komisi Yudisial mempunyai wewenang A, B, C, D dianggap dibacakan. Menimbang bahwa sebagaimana dikemukakan di atas sebelum permohonan yang diajukan pemohon akuo terhadap wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam pasal 13
Undang-Undang 18/2011 belum pernah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya. Namun demikian, Mahkamah telah pernah memutus permohonan nomor 43 tahun 2015 yang berkelindan dengan wewenang Komisi Yudisial tersebut. Dalam hal ini paling tidak kelindahan tersebut dapat ditelusuri dari pertimbangan hukum yang termaktub dalam paragraf 3.9 dan paragraf 3.10 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 43 2015 yang menyatakan paragraf 3.9 dan paragraf 3.10 dianggap dibacakan. Setelah membaca secara saksama pertimbangan hukum tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 43 dan seterusnya tahun 2015 memang menyatakan perasa wewenang lain dalam pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Tidak dapat diperluas dengan tafsir lain. Namun apabila diletakkan dalam konteks substansi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 43 tahun 2015, pertimbangan hukum tersebut lebih dimaksudkan iwal keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon hakim agung di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, terutama seleksi calon hakim pada pengadilan tingkat pertama. Artinya pertimbangan hukum dimaksud hanyalah membatasi kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon hakim pada pengadilan tingkat pertama, bukan dalam seleksi calon hakim agung. Menimbang bahwa sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, salah satu alasan perubahan Undang-Undang 22/2004 menjadi Undang-Undang 18/2011 adalah pembentuk undang-undang memiliki desain politik hukum terhadap Komisi Yudisial. Salah satu desain politik hukum tersebut dapat dilacak dalam konsiderasi menimbang huruf B Undang-Undang 8/2011 yang menyatakan Komisi Yudisial mempunyai peran penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wujud konkret politik hukum dimaksud dapat dilacak antara lain termaktub dalam pasal 1 angka 5 huruf angka 5 Undang-Undang 18/2011 yang menyatakan hakim adalah hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. Dalam batas penalaran yang wajar, salah satu arah politik hukum dalam ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang 18/2011 dimaksudkan tidak membedakan antara hakim dan hakim ad hoc. Karena tidak membedakannya, khusus pengangkatan hakim agung, pasal 13 huruf A Undang-Undang 18/2011 secara eksplisit mengatur Komisi Yudisial mempunyai wewenang A. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Menimbang bahwa dengan adanya politik hukum pembentuk undang-undang yang tidak membedakan antara hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung sepanjang berkaitan dengan wewenang perekrutan, hal demikian dapat ditempatkan sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang untuk memenuhi kebutuhan hukum di tengah masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, wewenang perekrutan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung berkaitan erat dengan upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim demi tegaknya hukum dan keadilan. Sebab dengan adanya hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas putusan di Mahkamah Agung melalui keahlian khusus yang dimiliki hakim ad hoc. Terlebih lagi, dengan melacak tugas, fungsi, dan tanggung jawab terhadap perkara, tidak terdapat perbedaan antara hakim agung dengan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, apabila diletakkan dalam kerangka pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta guna menegakkan hukuman dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana hakikat pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945, Hakim Agung sebagai jabatan tertinggi pemegang kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung, keperluan terhadap proses yang independen dan imparsial menjadi sebuah keniscayaan, termasuk dalam hal ini proses seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Secara universal, pentingnya independensi dan imparsialitas hakim guna terwujudnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman antara lain dapat dilacak dalam angka 2 dan angka 10 Basic Principles on the Independence of the Judiciary yang disahkan oleh resolusi PBB nomor 40/32 pada 29 November 1985 dan resolusi PBB nomor 40/146 pada 13 Desember 1985 yang menegaskan 2 dan 10 dianggap dibacakan.
Merujuk pertimbangan tersebut telah jelas betapa mendasar dan diperlukannya perisai untuk menegakkan independensi dan imparsialitas hakim guna mewujudkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dalam konteks itu, seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung oleh Komisi Yudisial harus dilaksanakan secara profesional dan objektif. Menurut Mahkamah, sampai sejauh ini proses seleksi yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial dalam menyeleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung masih diperlukan dan sepanjang ada permintaan dari Mahkamah Agung. Menimbang bahwa secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan desain pengisian Hakim Agung sebagai jabatan atau posisi hakim tertinggi di lingkungan Mahkamah Agung dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dengan merujuk politik hukum pembentukan Undang-Undang 18 2011, terutama dengan memosisikan hakim ad hoc merupakan hakim di Mahkamah Agung, maka proses seleksi hakim ad hoc yang dilakukan Komisi Yudisial masih dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, proses seleksi yang dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang didesain oleh konstitusi tidaklah bertentangan dengan hak pengakuan, jaminan, dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta pelakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Eni Nurbaningsi, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Wahidudin Adams, dan Daniel Yusmik P. Foe, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin, tanggal 8 bulan November tahun 2021, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 bulan November tahun 2021, selesai diucapkan pukul 10:41 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Imade Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Mahkamah Agung atau yang mewakili, dan Komisi Yudisial atau yang mewakili. Berikutnya, putusan nomor 16 garing PU garis datar 19 garis miring 2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1 Ahid Kurniawan sebagai pemohon 1, Dimas Permana Hadi sebagai pemohon 2, Heri Darmawan sebagai pemohon 3, Subur Makmur sebagai pemohon 4, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 April 2021 memberi kuasa kepada Fadli Ramadhanil SHMH dan kawan-kawan untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, dan seterusnya dianggap dibacakan, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum. Bagian kewenangan dianggap dibacakan. Kedudukan hukum 3.5
menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.3 dan paragraf 3.4, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon sebagai berikut. 1, 2, 3 dianggap dibacakan. 4, bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian dan hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. A, B, C, D, E dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, para pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu pasal 167 ayat 3 sepanjang frasa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak, dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksud tersebut bersifat spesifik dan aktual karena telah dialami oleh para pemohon pada saat bertugas sebagai petugas penyelenggara pemilihan umum (EHTOK) pada tahun 2019, atau setidak-tidaknya potensial dapat terjadi karena para pemohon juga sangat berpotensi untuk berpartisipasi lagi secara aktif sebagai petugas penyelenggara pemilihan umum pada pemilihan umum yang akan datang. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh para pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan oleh para pemohon memiliki hubungan sebab akibat atau causa verbal dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yang apabila permohonan para pemohon dikabulkan, maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para pemohon, menurut Mahkamah, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan. Dalam provisi, menimbang bahwa para pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar mempercepat proses pemeriksaan dan memutus permohonan akuo karena terkait langsung dengan sistem pelaksanaan pemilihan umum, terutama jadwal pemilihan umum yang akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Terhadap permohonan provisi, para pemohon tersebut, meskipun permohonan akuo berkaitan erat dengan sistem pelaksanaan pemilihan umum, terutama dengan jadwal pemilihan umum yang akan berdampak luas terhadap penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, menurut Mahkamah, sisa waktu menuju pentahapan pemilihan umum 2024 masih cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya menuju pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 dimaksud. Oleh karena itu, tidak relevan mengkaitkan permohonan provisi para pemohon dengan jadwal pemilihan umum tahun 2024. Dengan demikian, permohonan provisi para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma pasal 167 ayat 3 sepanjang frasa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang 7 Nomor 2017, para pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut. Alasan-alasan para pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara secara ringkas sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dianggap telah dibacakan. 12, bahwa menurut para pemohon, Mahkamah tetap menyerahkan penentuan pilihan format keserentakan pemilihan umum kepada pembentuk undang-undang, tetapi
dengan tidak lagi memberikan opsi menggabungkan pemilihan umum DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dengan pemilihan umum DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi sebagaimana dikemukakan Mahkamah dalam paragraf 3.17 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2017 yang pertimbangannya ini juga dikutip oleh Mahkamah di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019, terdapat 4 alasan Mahkamah di dalam mengubah pendiriannya dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 51, 52, dan 59 tahun 2008, yaitu 1. Kaitan antara sistem politik, sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial. 2. Original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar 1945. 3. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta 4. Hak warga negara untuk memilih secara cerdas. 13 dianggap dibacakan, 14 dianggap dibacakan. 15 bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dalam pokok permohonan para pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan pasal 167 Undang-Undang nomor Mahkamah agar menyatakan pasal 167 ayat 3 Undang-Undang 7 nomor 2017 sepanjang frasa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dengan tidak menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dengan pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan menyatakan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 pemungutan suara pemilihan umum diselenggarakan secara serentak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dengan tidak menggabungkan pemilihan DPR Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P6 dan 3 orang ahli atas nama Titi Anggraini SHMH, Dr. Ferry Kurnia Rizkiansah SIP MSI, dan Dr. Kris Nugroho MA, yang masing-masing keterangannya didengar dalam persidangan pada 27 September 2021, selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara. Selain itu, pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepanitraan Mahkamah melalui email pada 4 November 2021. Menimbang bahwa DPR telah menyampaikan keterangan yang didengar dalam persidangan pada 27 September 2021, beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepanitraan Mahkamah pada 1 November 2021, selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara. Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang didengar dalam persidangan 7 September 2021, yang keterangan tertulis diterima di Kepanitraan Mahkamah pada 15 September 2021, serta keterangan tambahan yang diterima Kepanitraan pada 21 Oktober 2021, selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepanitraan Mahkamah pada 4 November 2021. Menimbang bahwa KPU RI telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepanitraan Mahkamah pada 7 September 2021 dan dengar keterangannya dalam persidangan pada 7 September 2021, selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, serta telah menyerahkan keterangan tambahan yang diterima di Kepanitraan Mahkamah pada 28 September 2021. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para pemohon keterangan DPR RI, keterangan Presiden, keterangan tambahan Presiden, keterangan KPU RI, keterangan tambahan KPU RI, keterangan ahli para pemohon, bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh para pemohon, kesimpulan tertulis para pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil permohonan para pemohon. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil para pemohon sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 3.7 di atas, isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah pilihan untuk menggabungkan antara pemilihan umum nasional, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD,
dengan pemilihan umum lokal DPRD, provinsi dan kabupaten kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak sebagaimana ketentuan pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau inkonstitusional. Namun berkenaan dengan hal itu, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang 7 2017, yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37 dan seterusnya 2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 dan seterusnya 2019 bertanggal 26 Februari 2020 yang masing-masing dalam amarnya menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan akuo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para pemohon memenuhi ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang MK, junto pasal 78 ayat 2 Peraturan MK nomor 2 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang atau PMK 2 2021. Menimbang bahwa pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK 2 2001 menyatakan pasal 60 Undang-Undang MK ayat 1 ayat 2 dianggap dibacakan, pasal 78 PMK 2 2001 ayat 1 dan ayat 2 dianggap dibacakan. Berdasarkan ketentuan tersebut terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan akuo yaitu pasal 27 ayat 2 dan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu terdapat perbedaan alasan permohonan para pemohon dengan permohonan sebelumnya, karena dalam permohonan akuo para pemohon lebih menitik beratkan pada beratnya beban kerja yang akan dialami oleh petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc apabila tetap menggunakan metode pemilihan 5 kotak secara bersamaan pada gilirannya pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang. Dengan demikian menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan akuo dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang MK junto pasal 78 ayat 2 PMK 2 2021 sehingga permohonan akuo dapat diajukan kembali. Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan akuo dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pilihan untuk menggabungkan antara pemilihan umum nasional presiden dan wakil presiden dan anggota DPR dan DPD dengan pemilihan umum lokal DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak sebagaimana ketentuan pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu menegaskan kembali pendiriannya mengenai sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusionalitasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 dan seterusnya dalam paragraf 3.16 sebagai berikut, bahwa setelah menelusuri kembali original intent dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa pilihan model keserentakan pemilihan umum dalam putusan Mahkamah tersebut adalah merupakan hasil penelusuran kembali original intent perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikaitkan dengan politik hukum untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial serta penelusuran makna pemilihan umum serentak dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2013 bertanggal 23 Januari 2014. Beberapa pilihan tersebut merupakan panduan bagi pembentuk undang-undang dalam penyusunan desain penyelenggaraan pemilihan umum serentak dan sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 2019. Semua pilihan model atau desain keserentakan tersebut adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusional. Dengan posisi dan pendapat hukum demikian, Mahkamah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan model pemilihan mana yang akan digunakan. Selain itu, Mahkamah juga telah menegaskan setidaknya terdapat 5 hal yang harus dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. Pertimbangan tersebut didesain untuk memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang dalam memilih model keserentakan pemilihan umum yang tetap harus dalam batas konstitusional atau constitutional boundary yang telah diatur dan ditetapkan seperti politik hukum dalam pembentukan undang-undang pemilihan umum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
baik bagi konsisten, pemilih maupun penyelenggara, pengawas, dan keamanan serta pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak. Karena pada prinsipnya, kebebasan untuk memilih model keserentakan bukanlah sesuatu yang dipilih tanpa dasar oleh pembentuk undang-undang, melainkan harus memiliki dasar, tujuan, rasionalitas yang jelas, serta kebutuhan konstitusional dalam menentukan dan memutuskan pilihan-pilihan tersebut. Dengan demikian, menjadi jelas pilihan model yang akan dipilih oleh pembentuk undang-undang sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi 55/2019 adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden Wakil Presiden. Menimbang bahwa terkait dengan beban tugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc yang tetap akan berat jika opsi penggabungan pemilihan umum nasional dengan pemilihan umum anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota apabila tidak dibatasi atau dipisah. Para pemohon mengendaki agar Mahkamah menelusuri atau meninjau ulang opsi keserentakan yang telah diputus dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 Akuo. Dalam permohonannya, para pemohon menawarkan opsi pilihan umum sebagai berikut. 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan. Tidak hanya menawarkan opsi pemilihan umum serentak, para pemohon sekaligus juga menawarkan desain waktu sebagai konsekuensi logis dari perubahan desain dimaksud sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa terhadap keinginan atau desain baru keserentakan dan sekaligus desain waktu tersebut menurut Mahkamah, keinginan para pemohon untuk memisahkan pemilihan umum anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota telah tertampung dalam opsi pilihan model keserentakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi 55/2019 tersebut di atas. Apabila dilihat dari pilihan model dalam putusan Akuo, model keempat dan kelima sebenarnya telah sejalan dengan keinginan para pemohon. Setidak-tidaknya, opsi yang ditawarkan yang diinginkan para pemohon telah tertampung dalam opsi keenam, yaitu pilihan-pilihan lain sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden Wakil Presiden. Dalam konteks demikian, keinginan para pemohon untuk lebih memfokuskan kepada salah satu model tersebut tidak lagi berada dalam wilayah kewenangan Mahkamah, tetapi telah diserahkan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan pendirian demikian, jikalau Mahkamah menentukan salah satu model dari pilihan yang ditawarkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi 55/2019, secara implisit Mahkamah akan terperangkap untuk menyatakan model yang lain yang tidak dipilih sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau inkonstitusional. Oleh karena itu, sebagaimana pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi 55/2019, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan semua pilihan yang dikemukakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi 55/2019 merupakan gagasan yang muncul dari original intent selama perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai the sole interpreter of the Constitution, sekalipun bukan satu-satunya penafsiran yang dipakai untuk menentukan pilihan model atau desain keserentakan pemilihan umum, Mahkamah tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari penafsiran original intent sebagai salah satu metode untuk memahami konstitusi. Menimbang bahwa para pemohon juga mendalilkan pemilihan umum 5 kotak menyebabkan beban kerja petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc yang sangat berat, tidak rasional dan tidak manusiawi. Menurut Mahkamah, beban kerja yang berat, tidak rasional dan tidak manusiawi sebagaimana didalilkan oleh para pemohon sangat berkaitan dengan manajemen pemilihan umum yang merupakan bahagian dari implementasi norma. Mahkamah menilai hal tersebut berkaitan dengan teknis dan manajemen atau tata kelola pemilihan umum yang menjadi faktor penting kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum serentak. Sehingga apapun pilihan model keserentakan yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sangat tergantung pada bagaimana manajemen pemilihan umum yang didesain oleh penyelenggara pemilihan umum, tentu dengan dukungan penuh dari pembentuk undang-undang beserta stakeholder terkait. Secara teknis, pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilihan umum dengan struktur yang dimiliki saat ini justru lebih memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi dan kajian secara berkala terhadap pelaksanaan teknis keserentakan pemilihan umum. Sehingga masalah-masalah teknis yang berkaitan dengan petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc dapat diminimalisasi dan diantisipasi. Misalnya, pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilihan umum dapat saja menyepakati adanya jeda waktu antara pemilihan umum anggota DPR Provinsi
dan anggota DPRD Kabupaten Kota dengan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, atau desain teknis lainnya yang dapat mengurangi beban petugas penyelenggaraan pemilihan umum ad hoc sebagaimana didalilkan oleh para pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan telah semakin dekatnya pelaksanaan tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024, maka melalui putusan ini, Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilihan umum untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Akuo. Bagi Mahkamah, hal penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak adalah tetap terjaminnya penerapan azas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana ketentuan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bangunan argumentasi yang demikian semakin meneguhkan pendirian Mahkamah, penentuan pilihan model keserentakan baik dengan pemilihan umum 5 kota atau dengan memisahkan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan umum lokal merupakan wilayah pembentuk undang-undang untuk memutuskan dengan berbagai pertimbangan dan batasan konstitusional sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf 3.16 di atas. Terlebih lagi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 2019, Mahkamah telah mempertimbangkan penyelenggaraan pemilihan umum serentak harus memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia, sehingga pelaksananya tetap berada dalam batas peneladan yang wajar, terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi para pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. Permohonan para pemohon tidak nebis in idem. 5. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon, dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, Arif Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, dan Daniel Yusmik Pevoy masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 2 bulan November tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 bulan November tahun 2021 selesai diucapkan pukul 11.07 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Selanjutnya, putusan nomor 48 garis miring PU garis datar 19 garis miring 2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh satu partai beringin karya berkarya sebagai pemohon 1, Partai Perindo Persatuan Indonesia sebagai pemohon 2, Partai Solidaritas Indonesia PSI sebagai pemohon 3, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 006 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra SH MSI dan kawan-kawan. Selanjutnya pemohon 1 sampai dengan pemohon 3 disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah 3.1 dianggap dibacakan.
3.2 menimbang bahwa oleh karena permohonan para pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang Inkasu pasal 173 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum, lembaran negara dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai UU 7 2017 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum para pemohon 3.3 dianggap dibacakan, 3.4 dianggap dibacakan, 3.5 menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 51 ayat 1 UMK dan syarat-syarat kerugian, hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon sebagai berikut. 1, 2 dianggap di 1, 2, A, B, C, D dianggap dibacakan. Bahwa selain sebagai partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold pada pemilu 2019-2024, para pemohon tidak memiliki wakil-wakil yang duduk di DPR RI baik periode 2014-2019 maupun periode 2019-2024. Sehingga para pemohon bukanlah partai-partai yang turut terlibat dalam penyusunan UU 7 2017. Dengan demikian, para pemohon jelas bukanlah partai politik yang dikecualikan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yakni partai yang telah mengambil bagian dalam pembahasan penyusunan dan pengambilan keputusan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji sehingga tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian. Bahwa berdasarkan argumentasi dalam uraian para pemohon di atas, para pemohon yang merupakan partai politik yang telah lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun pemilihan umum 2019 namun tidak berhasil memenuhi ambang batas atau parliamentary threshold serta tidak pernah terlibat dalam pembuatan penyusunan norma yang diuji menurut Mahkamah telah secara spesifik menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para pemohon dianggap dirugikan, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil di mana anggapan kerugian demikian dialami oleh para pemohon dengan berlakunya pasal 173 ayat 1 UU 7 2017 sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 /PU Gas Datar 18 Romawi 2020 bertanggal 4 Mei 2021. Dengan uraian demikian, telah tampak pula hubungan sebab akibat kausal perban antara anggapan kerugian para pemohon sebagai partai politik yang pernah dinyatakan lolos verifikasi untuk mengikuti pemilihan umum pada tahun 2019, ihwal hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya pasal 173 ayat 1 UU 7 2017 yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan akuo dikabulkan maka kerugian tersebut tidak lagi terjadi. Dan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2020, para pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: A, B, C, D dianggap dibacakan, E, F dianggap dibacakan, G. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 2017 sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 PUU 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai satu partai politik yang telah lulus verifikasi pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu 2019 tidak perlu diverifikasi secara administrasi maupun secara faktual. 2.
partai politik yang telah lolos verifikasi pemilu 2019 namun tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi Kabupaten Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi Kabupaten Kota diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi saja. Dan 3, partai politik baru yang belum pernah mengikuti pemilihan umum diwajibkan untuk melaksanakan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P26. Menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para pemohon, mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan aku relevan apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 76 ayat 2 PMK nomor 2 2021 sebagai syarat dapat diajukannya kembali sebuah permohonan yang pernah diajukan sebelumnya. Terhadap persoalan tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pasal 173 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pernah diajukan pengujiannya kepada mahkamah dalam perkara nomor 53 tahun 2017 dan telah diputus pada tanggal 11 Januari 2018 dengan amar putusan antara lain menyatakan frasa telah ditetapkan dalam pasal 173 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 2017 tentang pemilihan umum, lembaran negara dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan juga pernah diajukan pengujiannya kepada mahkamah dalam perkara nomor 55 PU dan seterusnya 2020 dan telah diputus pada tanggal 4 Mei 2021 dengan amar putusan antara lain menyatakan pasal 173 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, lembaran negara dan seterusnya dianggap dibacakan, lembaran negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik yang telah lulus verifikasi pemilu tahun 2019 dan lolos memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual. Adapun partai politik yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi Kabupaten Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi Kabupaten Kota diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual. Hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena terhadap bunyi norma pasal 173 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 2017 telah berubah pemaknaannya sebagaimana termuat lengkap dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 PUU dan seterusnya tahun 2020, maka norma pasal 173 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 2017 dengan sendirinya telah berubah sebagai norma yang mempunyai sifat baru, yang mempunyai kekuatan mengikat layaknya sebagai norma pada umumnya yang terdapat dalam undang-undang. Dengan demikian, sebagai konsekuensi juridisnya terhadap norma yang baru dan sebelumnya belum pernah diajukan permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi dapat menjadi objek pengujian material baru dan tidak relevan lagi untuk dikaitkan dengan ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 78 ayat 2 PMK 2 tahun 2021. Menimbang bahwa karena terhadap permohonan aku tidak relevan lagi untuk dikaitkan dengan ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 78 ayat 2 PMK 2 2021, oleh karena itu tidak ada halangan bagi mahkamah untuk mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. Menimbang bahwa karena permohonan aku telah jelas
maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama permohonan para pemohon, permohonan akuo berkenaan dengan verifikasi partai politik sebagai partai politik peserta pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 2017 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam perkara Mahkamah Konstitusi nomor 55 PUU tahun 2020 yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut. Paragraf 3.13 menimbang bahwa dan seterusnya. Paragraf 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa dari pertimbangan Mahkamah tersebut, Mahkamah telah memutuskan yang tertuang dalam amar putusannya bahwa terhadap pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 2017 yang menyatakan partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai partai politik yang telah lulus verifikasi pemilu 2019 dan lolos dan memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual. Adapun partai politik yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi, kabupaten, kota diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual. Hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru. Menimbang bahwa dengan mengutip pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 PUU dan seterusnya 2020, meskipun dengan dasar pengujian yang digunakan oleh para pemohon dalam perkara akuo berbeda, yaitu pasal 1 ayat 2 jungto pasal 22E ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara akuo adalah sama dengan perkara terdahulu, yakni mempersoalkan mengenai verifikasi partai politik, maka pertimbangan hukum dalam perkara akuo mutatis mutandis berlaku untuk permohonan akuo. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU/18/2020 mutatis mutandis berlaku terhadap pertimbangan hukum permohonan akuo. 4. Permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Alasan berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akuo 3 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Soehartoyo, Hakim Eni Nurbaningsi, dan Hakim Saldi Isra, memiliki alasan berbeda. Sebagai berikut, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Menimbang bahwa terhadap putusan Mahkamah akuo 3 hakim konstitusi, Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, dan Soehartoyo memiliki alasan berbeda perihal permohonan para pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan pasal 173 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak bermaknai sebagai 1. Partai politik yang telah lulus verifikasi pemilu 2019
dan lolos memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu 2019 tidak perlu diverifikasi secara administrasi maupun secara faktual. 2. Partai politik yang telah lolos verifikasi pemilu 2019 namun tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan tingkat DPRD provinsi dan kabupaten kota diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi saja. Dan 3, partai politik baru yang belum pernah mengikuti pemilihan umum diwajibkan untuk melaksanakan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Menimbang bahwa terhadap putusan aku, kami menyatakan memiliki alasan berbeda atau concurring opinion, dan kami menyatakan tetap dengan alasan hukum sebagaimana dikemukakan dalam pendapat berbeda atau dissenting opinion Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020 bertanggal 4 Mei 2021 halaman 64 sampai 71. Oleh karena pertimbangan hukum mayoritas hakim menolak permohonan akuo sama atau tidak jauh berbeda dengan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi 55, alasan berbeda kami juga didasarkan kepada pendapat berbeda atau dissenting opinion putusan 55 tahun 2020 yaitu sebagai berikut. Bahwa terkait dengan konstitusionalitas dan seterusnya dianggap dibacakan, halaman 45 dianggap dibacakan, 46 dianggap dibacakan, 47 dianggap dibacakan, 48 dianggap dibacakan, 49 dianggap dibacakan, halaman 50 paragraf terakhir. Menimbang bahwa dengan merujuk pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi 55 2020 di atas, verifikasi partai politik akan diberlakukan sama bagi semua partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, kekhawatiran para pemohon mengenai adanya diskriminasi perlakuan terhadap partai politik peserta pemilihan umum tidak akan terjadi karena semua partai politik peserta pemilihan umum diberlakukan sama, yaitu harus dilakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Terima kasih Pak Ketua. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto Manahan MP Sitompul, Arif Hidayat, Daniel Yusmik PFW, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Eni Nurbaningsi, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 11 bulan Oktober tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 bulan November tahun 2021 selesai diucapkan pukul 11.27 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dibantu oleh Saiful Anwar sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Berikut putusan nomor 49 garis miring PUU garis datar 19 garis miring 2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Tuti Atika. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2021 memberi kuasa kepada Ahmad, selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap telah dibacakan, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum 3.3, 3.4, 3.5 dianggap telah dibacakan. Menurut Mahkamah, pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.
menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan pemohon, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan berkenaan dengan sistematika permohonan pemohon mengenai syarat formal dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Terhadap persoalan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati sistematika permohonan pemohon, telah ternyata bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi pasal 51A ayat 2 huruf C Undang-Undang MK dan pasal 10 ayat 2 huruf B Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu belum memenuhi alasan permohonan atau posita yang menjelaskan mengenai alasan-alasan norma yang dimohonkan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, Mahkamah dapat memahami persoalan hukum yang dipermasalahkan oleh pemohon yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana penjelasan kedudukan hukum yang telah diuraikan oleh pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah tetap akan mempertimbangkan substansi permohonan pemohon sebagai berikut. Bahwa terkait persoalan hukum pemohon berkenaan konstitusionalitas pasal 11 Undang-Undang 20/2021. Terhadap hal tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 dan seterusnya 2021 bertanggal 29 September 2021 yang pada paragraf 3.12 menyatakan 3.12 dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut telah jelas berkenaan dengan konstitusionalitas norma pasal 11 Undang-Undang 20/2021, Mahkamah telah berpendirian bahwa keterlibatan penyelenggara negara di dalam menerima hadiah atau janji ada atau tidaknya keterkaitannya dengan kekuasaan atau kewenangannya adalah sangat tergantung pada penilaian hakim yang didasarkan pada hasil pembuktian, termasuk sikap batin seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 11 Undang-Undang 20/2001 tersebut. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan konstitusionalitas pasal 12 huruf C Undang-Undang 20/2021, menurut Mahkamah tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami pemohon, termasuk menilai putusan hakim yang mengadilinya, ketentuan norma pasal 12 Undang-Undang 20/2021 harus dibaca sebagai satu kesatuan, yaitu dari huruf A sampai dengan huruf I, di mana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan baik terhadap pelaku, pemberi maupun penerima. Adapun hakim sebagai penyelenggara negara juga bagian yang dilarang untuk menerima hadiah atau janji yang dapat memengaruhi putusan perkara yang sedang ditangani. Hal demikian sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas dan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam norma AKUO. Sehingga apabila memang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak berniat menerima suap atau terpaksa menerima gratifikasi, maka berdasarkan pasal 12C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 20/2021, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi dimaksud. Demikian halnya dalam persoalan yang dihadapi oleh pemohon, yaitu apabila benar pemohon telah menerima uang dari kuasa hukum yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Tangerang, maka juga berlaku kewajiban untuk melaporkan berkenaan dengan gratifikasi tersebut agar terhindar dari ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya. Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan konstitusionalitas norma pasal 55 ayat 1 KUHP, menurut Mahkamah berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana yang sama yang dikenakan kepada pelaku korupsi. Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang membantu pelaku tindak pidana korupsi. Vide pasal 16 Undang-Undang 31 1999. Adapun dalam rumusan pasal 55 ayat 1 KUHP terdapat 3 jenis pelaku tindak pidana yang dapat dipidana, yaitu mereka yang melakukan, 2 yang menyuruh melakukan, dan yang 3 yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam konteks ini dikenal dengan yang disebut penyertaan atau deelneming, dan frasa turut serta melakukan dalam hal ini berarti bersama-sama melakukan dan diperlukan syarat sedikitnya harus ada 2 orang, yaitu yang melakukan pleger dan yang turut melakukan medepleger peristiwa pidana. Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam perspektif turut serta dengan ancaman pidana yang sama, kedua pelaku semuanya melakukan perbuatan pidana, tidak boleh hanya melakukan persiapan atau hanya bersifat menolong. Sebab jika hanya demikian, maka orang yang menolong tersebut tidak termasuk turut melakukan atau medepleger, akan tetapi hanya diancam pidana sebagai orang yang membantu melakukan atau medepleger. Vide pasal 56 KUHP. Oleh karena itu apabila dalam tindak pidana melibatkan beberapa orang, maka pertanggungjawaban setiap orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana itu tidaklah sama, tetapi berbeda-beda menurut perbuatan atau perannya. Dengan demikian berkaitan dengan status keterlibatan seseorang dalam terjadinya tindak pidana, pasal 55 dan pasal 56 KUHP menentukan sistem pemidanaannya. Pertama, jika status keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik atau dader, baik kapasitasnya sebagai yang melakukan pleger, yang menyuruh melakukan dunpleger, turut serta melakukan medepleger, maupun mereka yang memberikan atau menjanjikan uitloker, maka dapat dikenakan ancaman pidana yang sama dengan pelaku atau dader, sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar atau bertanggung jawab penuh. Kedua, jika status keterlibatan orang tersebut adalah pembantu bagi para pembuat delik, maka hanya dapat dikenakan ancaman pidana maksimum dikurangi 1/3 sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar atau bertanggung jawab sebagian. Sehingga penting untuk menjelaskan secara rinci terkait kedudukan pelaku apabila dihubungkan dengan adanya delik penyertaan, karena hal tersebut berhubungan dengan sifat pertanggungjawaban dan ancaman pidana yang akan dikenakan kepada pelaku. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, berkenaan dengan kerugian konstitusional yang pemohon alami, maka pemohon menganggap dirinya tidak turut serta dalam melakukan tindak pidana penyuapan sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Seharusnya pemohon menjelaskan kedudukannya tersebut, khususnya jika dihubungkan dengan adanya delik penyertaan apabila pemohon benar tidak melakukannya. Hal tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan hukum bagi majelis hakim yang mengadili kasus konkretnya. Sebab Mahkamah Konstitusi tidak berwenang turut menilai kasus konkret yang dialami pemohon, termasuk menilai putusan hakim baik pada tingkat pertama sampai tingkat terakhir. Bahwa berkenaan dengan pasal 64 ayat 1 KUHP, menurut Mahkamah pasal akuo mengatur tentang perbuatan berlanjut, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur. 1. Perbuatan yang terjadi apabila kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan
dari suatu kehendak yang terlarang. 2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis. Dan 3. Tenggang waktu terjadinya kejadian atau pelanggaran yang tidak terlalu lama. Perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud di atas adalah perbuatan yang harus dianggap hanya sebagai satu perbuatan. Karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat, sehingga hanya dikenakan ancaman pidana dengan satu hukuman saja. Sedangkan apabila perbuatan-perbuatan itu berbeda-beda, maka akan dikenakan hukuman yang terberat. Terhadap ketentuan norma pasal 64 ayat 1 KUHP tersebut, jika dikaitkan dengan kasus konkret yang dialami pemohon, sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya. Sebab pemohon hanya menilai konstitusionalitas norma pasal akuo semata-mata, hanya dikaitkan dengan kasus konkret yang dialaminya berdasarkan penilaian dan putusan hakim pada tingkat pertama hingga tingkat terakhir, tanpa memberikan argumentasi adanya pertentangan dengan konstitusi. Terlebih berkenaan dengan pasal 64 ayat 1 KUHP termasuk bagian yang telah diputus mahkamah dan telah dinyatakan konstitusional sepanjang berkaitan dengan penuntutan dan penjatuhan pidana lebih dari satu kali dalam tindak pidana berlanjut sebagaimana dirumuskan dalam pasal 64 KUHP. Vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84 dan seterusnya 2018 bertanggal 15 April 2019. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak menemukan persoalan konstitusionalitas norma terhadap pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana yang dipersoalkan oleh pemohon dalam permohonan akuo. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pendapat pemohon yang menyatakan pemohon dapat dikenakan pasal 51 ayat 1 KUHP karena atas ketidakberdayaannya terhadap perintah atasan. Terhadap hal tersebut tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami pemohon, suatu perintah tidak dapat langsung dijalankan, melainkan harus dipikirkan terlebih dahulu, dan jika dirasakan bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan, terlebih lagi telah diketahui adanya niat yang tidak baik, maka seharusnya perintah tersebut tidak dilaksanakan. Karena walaupun seorang pejabat memiliki wewenang untuk memberikan perintah tertentu, namun harusnya dilihat dari ketentuan yang menjadi dasar hukum dari jabatan yang bersangkutan. Apakah perintah tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ataukah sebaliknya, untuk selanjutnya patut untuk dilaksanakan ataukah tidak. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun terhadap hal-hal yang dikemukakan pemohon berkaitan dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian telah dijawab oleh mahkamah, namun oleh karena pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan alasan-alasan permohonan berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian atau posita, dan tidak pula menguraikan alasan-alasan adanya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam konstitusi, namun hanya menguraikan kasus konkret yang dialami oleh pemohon, maka mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon. Oleh karena itu terhadap permohonan pemohon akuo haruslah dinyatakan kabur atau obskur. Seandainya pun permohonan pemohon akuo tidak kabur quod non, sepanjang yang dapat dipahami oleh mahkamah berkenaan dengan konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sesungguhnya tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dalam pasal 11 dan pasal 12 huruf C Undang-Undang 20/2001, junto pasal 55 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 KUHP. Oleh karenanya permohonan pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
menimbang bahwa terhadap dalil permohonan pemohon selain dan selebihnya tidak dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan pemohon kabur. Seandainya pun permohonan pemohon tidak kabur, quote non, telah ternyata norma yang dimohonkan pengujian oleh pemohon tidak ada persoalan konstitusionalitas norma. 4. Permohonan pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Daniel Yusmik Pevoe, Suhartoyo, Saldi Isra, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompu, dan Wahidudin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 25 bulan Oktober tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 bulan November tahun 2021 selesai diucapkan pukul 11:45 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Ana Agung Dian Onita sebagai panitia pengganti, dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Terakhir, putusan nomor 51/PU/Datar 19/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh PT Sainat Realindo yang diwakili oleh Vikas Kumar Dugar. Berdasarkan surat kuasa khusus bernomor 002 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Edi Christian. Selanjutnya disebut pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum Kendongan Mahkamah 3.1 dianggap dibacakan. 3.2 Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Kedudukan hukum 3.3 dianggap dibacakan. 3.4 dianggap dibacakan. 3.5 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan aku adalah Pasal 42 ayat 3 Undang-Undang 14 2002 selengkapnya menyatakan sebagai berikut: gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diajukan kembali. Angka 2 dianggap dibacakan. Angka 3, bahwa pemohon merasa hak dan kewenangan konselnya dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 42 ayat 3 Undang-Undang 14 2002 dengan alasan sebagai berikut. Huruf A, huruf B, huruf C dianggap dibacakan. Bahwa menurut pemohon ketentuan Pasal 42 ayat 3 Undang-Undang 14 2002 tidak memberikan penjelasan dan pemaknaan yang mendalam mengenai asas nabis in idem, sehingga dalam implementasinya menimbulkan penafsiran yang berbeda dan telah secara nyata merugikan hak dan kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana yang termuat dalam pada Pasal 24 ayat 1 dan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, pemohon telah menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, terutama hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 yang menurut anggapannya dirugikan
dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni pasal 42 ayat 3 Undang-Undang 14 2002. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksud tersebut bersifat spesifik dan aktual serta tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami pemohon, dan sepanjang berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan, pemohon telah dapat menerangkan anggapan kerugian konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab akibat kausal perubahan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan akuo dikabulkan, maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusional norma yang dialihkan pemohon, menurut mahkamah, pemohon memiliki kekuatan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. Menimbang bahawa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan pemohon memiliki kekuatan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, maka selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan menimbang bahawa pemohon mendalilkan pasal 42 ayat 3 Undang-Undang 14 2002 bertentangan dengan pasal 24 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara. Angka 1, angka 2, angka 3 dianggap dibacakan. Menimbang bahawa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P11. Menimbang bahawa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dengan berlandaskan pada pasal 54 Undang-Undang MK, oleh kerana permohonan akuo telah jelas, maka mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal 54 Undang-Undang MK. Menimbang bahawa setelah mahkamah membaca secara seksama permohonan pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan dan mempertimbangkan argumentasi pemohon, mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon. Menimbang bahwa terkait dengan dasar pengujian pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setelah mahkamah mencermati dengan seksama telah ternyata pemohon tidak menguraikan alasan permohonannya yang didasarkan pada independensi kekuasaan kehakiman dikaitkan dengan pemberlakuan norma pasal 42 ayat 3 UU 14 2002, sehingga mahkamah menilai tidak terdapat relevansi untuk mengaitkan dengan dasar pengujian dimaksud. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan rumusan pasal 42 ayat 3 UU 14 2002 tidak terdapat kriteria yang dijadikan sebagai pedoman bagi hakim pengadilan pajak berkaitan dengan penerapan asas nebis in idem, sehingga hal ini menimbulkan kesewenang-wenangan oleh hakim pengadilan pajak dalam menerapkan ketentuan pasal akuo, serta tidak mencerminkan penegakan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 D 1 di 1945. Berkenaan dengan dalil pemohon akuo, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dalam rangka memenuhi prinsip negara hukum yang demokratis diperlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 di 1945. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak PIDE pasal 2 UU 14 2002. Artinya, dalam memeriksa dan mengadili dan memutus sengketa pajak, hakim pengadilan pajak harus bebas dan tidak memihak atau imparsial guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menegakkan hukum dan keadilan diperlukan penerapan asas-asas hukum sebagai syarat yang menurut aturan atau kaidah hukum dalam pembentukan putusan hakim sebagai pembentuk hukum. Salah satu asas dasar yang sering digunakan dalam bidang hukum adalah asas nebis in idem. Secara doktrinal dalam sistem hukum pidana yang dianut di Indonesia, asas nebis in idem mengandung arti orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap PIDE pasal 76 ayat 1 KUHP. Sedangkan pada ranah hukum perdata, asas nebis in idem mengandung arti kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok permohonan yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula. PIDE pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena dalam menerapkan asas nebis in idem terhadap suatu perkara, hakim terlebih dahulu menilai syarat-syarat dan atau kriteria tertentu yang perlu dipenuhi terkait penerapan asas nebis in idem.
Adapun syarat-syarat dan atau kriteria dimaksud adalah: 1. Adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat atau inkrah. 2. Terdapat persoalan dan alasan tuntutan yang sama. Dan 3. Diajukan oleh pihak yang sama terhadap pihak-pihak yang sama pula. Dengan demikian, asas nebis in idem merupakan salah satu asas yang fundamental dalam bidang hukum yang diterapkan oleh hakim guna menyelenggarakan peradilan yang adil dan menjamin adanya penegakan hukum. Bahwa berkenaan dengan kriteria dan pedoman terhadap penerapan asas nebis in idem sebagaimana dari pemohon aku, menurut Mahkamah dalam memahami penerapan asas nebis in idem tidak dapat dilepaskan dan sangat erat relevansinya dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 KHP dan pasal 1917 KUH Perdata sebagaimana diuraikan pada subparagraf 312.1. Pengadilan pajak selaku pelaksana kekuasaan Gamen harus cermat dalam memeriksa berkas perkara terkait syarat-syarat dan atau kriteria pemberlakuan asas nebis in idem guna memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan atau justisiabelen. Oleh sebab itu, penerapan asas nebis in idem terhadap suatu gugatan sengketa pajak diperlukan guna menciptakan kepastian hukum yang dilakukan oleh pengadilan pajak selaku salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Pasal aku memberikan kewenangan kepada hakim pengadilan pajak guna mewujudkan cita negara hukum yang demokratis. Hal demikian selain untuk menghindari potensi timbulnya kesewenang-wenangan oleh hakim dalam penegakan hukum di pengadilan pajak, yang lebih penting menurut Mahkamah adalah terwujudnya penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, terkait dengan penerapan norma pasal 42 ayat 3 U14/2002, apabila dicermati secara seksama sesungguhnya, norma aku tidak sekadar mengatur hal yang berkaitan dengan asas nebis in idem, akan tetapi mengatur juga terhadap gugatan yang tidak dapat diajukan kembali, apakah terhadap perkara yang bersangkutan telah dicabut oleh penggugat. Artinya terhadap sebuah perkara gugatan yang telah diajukan dan kemudian dicabut oleh penggugat, maka perkara gugatan aku tidak dapat diajukan kembali. Dengan demikian, perkara gugatan yang telah dicabut oleh penggugat sejatinya bukan perkara gugatan yang terkait dengan asas nebis in idem, karena terkait perkara gugatan yang dicabut belum dipertimbangkan oleh hakim baik terkait syarat formil maupun alasan-alasan hukum secara material, sehingga belum ada putusan hakim yang berkenaan dengan pokok permohonan gugatan penggugat baik secara formil maupun material dari gugatan penggugat. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami pemohon, ketentuan norma pasal 42 ayat 3 U14/2002 telah secara jelas memberikan penegasan secara limitatif bahwa yang tidak dapat diajukan kembali adalah gugatan yang telah dicabut oleh penggugat, bukan gugatan baru yang telah dilakukan perubahan baik pada bagian para pihaknya, posita maupun petitumnya. Oleh karena itu, apabila keinginan pemohon untuk menegaskan ketentuan norma pasal 42 ayat 3 U14/2002 diakomodir oleh Mahkamah, maka hal tersebut justru akan mempersempit makna dari ketentuan norma dimaksud. Sebab sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, norma pasal 42 ayat 3 U14/2002 tidak hanya mengatur hal yang berkaitan dengan asas nebis in idem, akan tetapi terhadap perkara gugatan yang telah dicabut oleh penggugat dan perkara yang sama diajukan kembali. Sehingga tanpa bermaksud menilai putusan hakim terhadap perkara gugatan yang dialami oleh pemohon, persoalan gugatan pemohon yang telah dilakukan perubahan baik pada bagian pihak maupun positanya, namun tetap dinyatakan tidak dapat diajukan kembali, hal tersebut sepenuhnya telah berkaitan dengan persoalan penerapan norma. Dengan demikian, dalil pemohon mengenai pertentangan norma ketentuan pasal aku menimbulkan kesewenang-wenangan hakim pengadilan pajak dan tidak mencerminkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 28D ayat 1 UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon aku juga mendalilkan ketentuan norma pasal pada pasal 42 ayat 3 UU 14/2002 tidak memuat penjelasan mengenai kriteria kesamaan dan perbedaan antara gugatan yang sudah dicabut dengan gugatan yang tidak dapat diajukan kembali, khususnya berkaitan dengan implementasi asas nebis in idem, sehingga ketentuan pasal aku menimbulkan kesewenang-wenangan hakim pengadilan pajak dan tidak mencerminkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 28D ayat 1 di 1945. Terhadap dalil permohon aku menurut Mahkamah, ketentuan pasal 42 ayat 3 UU 14/2002 sebagaimana telah dipertimbangkan pada subparagraf 3.12.2
adalah merupakan suatu keadaan sebagai akibat dari pencabutan sebuah gugatan sengketa pajak. Oleh karenanya, penggugat tidak dapat mengajukan gugatan yang sama kepada pengadilan pajak. Artinya apabila penggugat akan mengajukan kembali gugatan sengketa pajak kepada pengadilan pajak, penggugat dibebankan untuk membuat gugatan agar dinyatakan dapat diajukan kembali atau tidak dinyatakan nebis in idem, yaitu dengan melakukan perubahan baik pada bagian para pihak, posita dan petitumnya. Dengan demikian terhadap gugatan baru aku selanjutnya menjadi kewenangan hakim sepenuhnya untuk memeriksa ehwal syarat-syarat dan atau kriteria pemberlakuan asas gugatan dapat diajukan kembali ataupun asas nebis in idem. Oleh karenanya apabila menurut penilaian hakim berkenaan dengan gugatan baru tersebut tidak ditemukan perbedaan dengan gugatan sebelumnya, maka terhadap gugatan tersebut dimaknai sebagai gugatan yang tidak dapat diajukan kembali. Ataupun apabila terhadap gugatan tersebut telah terdapat gugatan yang sama dan telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dapat diberlakukan asas nebis in idem. Sehingga terhadap kedua fakta hukum tersebut relevan diberlakukan ketentuan pasal 42 ayat 3 UU 14 2002. Namun demikian, melalui putusan aku Mahkamah menegaskan penerapan ketentuan norma pasal 42 ayat 3 UU 14 2002 tersebut baik yang berkaitan dengan gugatan yang tidak dapat diajukan kembali ataupun gugatan yang memenuhi asas nebis in idem harus dilakukan secara hati-hati dan tetap melindungi kepentingan hukum antara penggugat dan tergugat serta menghindari tindakan kesewenang-wenangan hakim pengadilan pajak dalam penerapannya. Terlebih menurut Mahkamah, hal yang fundamental adalah terwujudnya pelindungan dan jaminan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam kedudukannya sebagai penggugat. Sedangkan tergugat adalah bagian dari pemerintah yang harus diberlakukan sama kedudukannya di depan hukum, equality before the law. Dengan oleh pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan pemohon berkenaan dengan ketentuan norma pasal 42 ayat 3 UU 14 2002 yang tidak memuat penjelasan mengenai kriteria kesamaan dan perbedaan antara gugatan yang sudah dicabut dengan gugatan yang tidak dapat diajukan kembali khususnya berkaitan dengan implementasi asas nebis in idem adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, maka melihat tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai penegakan hukum dan keadilan serta kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 28 DS 1 UUD 1945 terhadap pasal 42 ayat 3 UU 14 2002, sehingga dengan demikian permohonan pemohon adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dianggap tidak relevan sehingga haruslah dinyatakan tidak berdasarkan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmik Pevoe, Saldi Isra, dan Arif Hidayat, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 2 bulan November tahun 2021, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 bulan November tahun 2021, selesai diucapkan pukul 12.02 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh I. Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dengan demikian, pengucapan ketetapan dan putusan telah selesai. Kemudian salinan putusan dan ketetapan akan dikirimkan melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan ini selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian,
Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk hari Rabu 24 November 2021 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.